Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها وينزل فيه حتى مطلع الفجر. Alhamdulillah, jamaah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayah dan karunia Allah. Pada subuh hari ini alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat oleh Allah, diberikan umur yang panjang oleh Allah, yang senantiasa disehatkan keluarga dan badan kita, dan tetap bisa melanjutkan berpuasa Ramadan dan melanjutkan berbagai macam ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di penghujung bulan Ramadan di tahun ini. Tidak terasa ya, hari ini kita sudah puasa yang ke-26. Malam ini 27 Ramadan, pas malam Jumat, itu langka. Besoknya Jumatnya 27, Sabtu 28, Minggu 29, Senin lebaran. Karena secara konstruksi daripada perhitungan hisab, bukan saroko. Hisab itu perhitungan posisi hilal itu pada saat hari Minggu sore akhir Ramadan itu sudah di, kalau daerah Papua atau apa timur ya, daerah timur itu sudah 3 derajat, Aceh itu sudah 5. Jadi bukan kemungkinan lagi, insya Allah Senin itu sudah hari raya Idul. Tapi kita sambil nunggu pengumuman dari pemerintah kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan sahabat yang lain, tiba-tiba datang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab Irsyad yang juga sering dibacakan oleh kiai kita. Pada saat duduk itu, ini di bulan Ramadan, salah seorang sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, alangkah untungnya umat-umat yang terdahulu seperti yang engkau ceritakan itu adalah umatnya Nabi Nuh, yang umur mereka itu sampai daripada 300, 400 bahkan sampai 800 tahun. Nah ini umur umatnya Nabi Nuh. Alangkah panjang dan umur mereka yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, tahukah kalian wahai sahabatku, bahwasanya pada saat ini di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, dan Allah juga memberikan dan Allah juga menurunkan rahmatnya kepada kita semua pada saat malam di malam Ramadan. Ada salah satu malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laksana khairun min alfi syahrin, yaitu malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Maka barang
siapa yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan berbagai macam ibadah dan ketaatan kepada Allah, maka mereka itulah yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu tidak mesti kita lihat seperti cerita orang tua kita dulu itu. Katanya kalau kita dituruni malam Lailatul Qadar, bulan bisa timbul di depan kita. Kan ada begitu Bapak pernah dengar? Atau langit terbelah, kan begitu. Maka memang Allah Subhanahu wa taala pada malam-malam ganjil di akhir Ramadan itu menurunkan rahmatnya, ya seolah-olah memang terbelah. Katanya pas kita menoleh ke atas terbelah langit. Itu susah kita dapati. Itu mungkin para anbiya, para wali-wali Allah mungkin bisa. Bahkan diceritakan di dalam sebuah cerita Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu beberapa kali memang menemukan malam-malam Lailatul Qadar itu dengan kasat mata beliau sendiri, artinya dengan melihat. Tapi ini wali. Cerita itu di dalam manaqibnya beliau itu disebutkan bahwa pada saat beliau mau ambil air wudu di sungai, kan ada di Banjarmasin itu Sungai Martapura itu. Saat beliau mau mengambil air wudu, tiba-tiba airnya ini beku, sungai itu beku. Nah, ini diceritakan dalam riwayatnya di dalam manaqibnya beliau itu. Beku ini pas terjadi pada malam-malam ganjil di malam Ramadan. Dan ini menandakan bahwa Allah memberikan sesuatu keganjilan, menandakan bukti Allah membuktikan rahmatnya kepada kita semua. Ini bagi wali. Tapi bagi kita mungkin tidak bisa menemukan kayak begitu. Tetapi yang bagi kita, yakinlah bahwa bila kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam terakhir di penghujung Ramadan, maka kitalah yang mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Jadi tidak mesti kita yang melihat dan segala macam. Kita beribadah di malam-malam akhir Ramadan seperti kita sholat tasbih, sholat taubat, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Yang jelas minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kitalah yang mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Jadi kita tidak dapat malam Lailatul dapat karena kita yang bermunajat, kita yang minta sama Allah. Ibu misalnya mampu sholat malam, setelah sholat tarawih tambah lagi sholat malam, kita yang dapat. Sholat tarawih itu juga kita yang dapat. Nah, jadi kita jangan khawatir, kita sudah termasuk umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Bagi kita yang bermunajat, beribadah, mohon ampun kepada Allah. Tapi kalau kita diam-diam di rumah aja atau tidak berbuat sesuatu, hanya nonton TV, mainkan handphone, tidak dapat. Karena kita tidak ada usaha. Nah, bagi kita yang betul-betul sungguh-sungguh ingin memohon ampunan Allah, pasti kita bangkit daripada tidur kita, dari duduk kita, maka kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairun min alfi syahrin, malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan, yaitu kurang lebih sekitar 83 tahun. Nah, kalau kita sudah menjalankan Ramadan 10 tahun, apa ada 830 tahun juga perhitungannya. Nah, jadi itulah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perhitungan daripada umatku walaupun umurnya semuanya pendek, tapi ibadah mereka itu ada yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau ibu-ibu misalnya malam baca surah Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Karena itu yang ibu hafal, ibu mudah baca. Bisa lagi ibu membaca Alladzi biyadihi wa huwa ala kulli
kulli syai'in qadir, baca. Jadi maka kitalah yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana apabila keadaan kami nanti dipertemukan oleh Allah pada malam-malam Al-Qadar atau malam Lailatul Qadar tersebut? Apa yang terbaik yang kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maka mohonlah kepada Allah dengan ucapan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni." Itu doa yang selesai kita salat tarawih. Itu sahih hadisnya. Jadi Allahumma, kalau kita berjamaah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, karena untuk jamaah. Jadi kalau kita sholat tarawih, imamnya atau yang pemimpin doanya berdoa, kita mengaminkan, itu yang dimaksud hadis dari Siti Aisyah. Kata Rasulullah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu. Kita minta ampun sama Allah, maka tidak ada jalan yang terbaik daripada kehidupan dan masa akhir hidup kita adalah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena biar hebat kaya apapun kita, kalau sudah dalam kondisi keadaan sakaratul maut, tidak bisa apa-apa lagi. Tidak bisa apa-apa. Semuanya telah luluh lantak apabila kita sudah dalam keadaan sakaratul maut, terkecuali adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia kembali kepada Allah dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kesusahan, tidak ada kegelisahan, tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan. Kenapa? Karena seseorang itu kembali kepada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratkan para ulama menggambarkan bahwa orang yang kembali suatu saatnya kepada Allah dengan membawa rahmat dan kasih sayang Allah, seolah-olah dia bertemu dengan kekasih yang dicintai, yang selama ini kita rindukan dan kita rindukan ketaatan dan kasih sayang. Jadi itulah orang yang keuntungan kita umatnya Rasulullah hidup di zaman sekarang ini, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala malam-malam di akhir Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, jadi inilah di sisa malam 27, malam 28 dan 3 malam terus. Walaupun kita ngantuk, tahan. Ini hanya sebentar. Nanti rahmat dan manfaatnya itu kita rasakan nanti. Jadi teruslah kita berusaha. Seperti di sini kan dilaksanakan qiyamul lailnya itu sholat tasbih, kata-kata yang bercerita, sholat taubat, sholat hajat dan lain-lain. Dan itu memang luar biasa. Mampu kita melaksanakan dan mengerjakannya, maka inilah yang dinamakan usaha kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keberuntunganlah buat kita diberikan umur yang pendek tapi penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling kita itu umur nanti full 70, 75 itu alhamdulillah. Tidak ada yang sampai 100 susah. Pak D berapa sekarang? Lumayan, sudah lebih bonus ya. Nah, itu. Maka dari itu alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sudah melihat umatnya Rasulullah ini tidak ada yang melebihi sampai 200 tahun, susah, langka. 100 tahun juga ada, cuma langka. Tapi ya yang mayoritas itu yang 60, yang 50, 60, yang 70 sudah alhamdulillah. Nah, inilah keberkahan daripada kita selaku umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai daripada penyempurna daripada ibadah puasa Ramadan yang kita kerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kepada kita untuk menunaikan dan membayar zakat fitrah. Ini segera bayar. Dosa nunda-nunda. Memang afdolnya membayar zakat fitrah itu adalah pada saat terjadi akhir matahari tergelincir di ufuk barat pada saat akhir Ramadan. Itu sudah masuk hukum wajib. Itu masuk hukum wajib. Jadi kalau sudah sore Ramadan akhir itu sudah masuk wajib membayar zakat fitrah. Tapi sebelumnya itu maka kita diperintahkan bersegera untuk menunaikannya. Supaya apa? Supaya bisa sesegera mungkin itu dibagikan oleh panitia zakatnya kepada orang-orang yang mungkin memerlukan tambahan daripada lauk pauk mereka pada saat hari raya Idul Fitri. Yang mungkin pada saat hari raya itu ada saudara kita yang hanya mampu beli telur satu rak. Satu rak berapa sekarang? 53. Lah nanti kalau ditambahi dari Pak Kiai Robi, misalnya saat berasnya ada, uangnya ada, bisa beli 2 rak, lumayan. Ganti beras. Berasnya ya lumayan, nambahin ya. Misalnya punya beras hanya 5 kilo atau 10 kilo, pada besok lebaran ditambahin lagi dari panitia zakatnya, maka senanglah hati daripada saudara-saudara kita tersebut. Maka segerakan, jangan menunda-nunda. Apabila ada berasnya, segerakan untuk menunaikan dan membayar zakat fitrah tersebut. Karena tidak diangkat kehadiran Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa Ramadan yang kita tunaikan itu tanpa diiringi dengan membayar zakat fitrah. Pernah terjadi salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau kelupaan untuk membayar zakat fitrah. Karena ini kan kita sudah tahu sahabat Utsman ini adalah pengusaha, lupa. Maka hal itu beliau sampaikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya seluruh harta dan seluruh apa yang ada isi pada dirimu, semuanya itu tidak akan mencukupi untuk engkau membayar daripada keberkahan dan kemuliaan daripada zakat fitrah. Jadi jangan sampai kalau sudah lewat nanti khotib naik di atas mimbar, turun di atas mimbar, sholat Id, maka kalau kita membayar zakat fitrah hanya berupa hukum sedekah, bukan lagi yang dinamakan dengan membayar zakat fitrah. Maka jangan kita lalai-lalaikan, segerakan saja supaya benar-benar bisa nantinya dimanfaatkan oleh para fakir miskin yang termasuk di dalam 8 asnaf yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Manfaatnya apa? Nah, ini zakat fitrah ini adalah pembersih daripada kekurangan dan kelalaian kita yang tidak kita sengaja pada saat kita berpuasa Ramadan. Contoh yang paling mudah, kalau ini bapak-bapak, yang paling mudah itu kita kalau telinga sudah kita bisa jaga, pandangan yang susah. Kalau jenengan kalau ke pasar Manggar mungkin masih rada-rada nyaman dilihat. Kenapa? Mungkin jarang orang yang berpakaian yang serba terbatas atau serba yang kurang. Tapi kalau sampai yang ke mall, BSB, pokoknya di daerah kota lah,
Mal-mal itu kalau sampean ke sana bawa cucu kah, bawa anak, coba lihat berbagai macam hiruk pikuk keadaan di sana. Nah, banyak orang yang pakai celana tapi tidak sempurna. Ini perempuan cantik, cantik orang mulus Ustaz. Tapi ini sampean mau tidak melihat mungkin bisa jadi mudarat. Kenapa mungkin tidak bisa jadi mudarat? Contoh yang paling mudah, tangga eskalator ya. Nah, kan begini. Jalan sendiri. Sampai naik, noleh ke depan, orang di atas. Orang di atas pakai celana pendek. Mau sampai tunduk begini, nggak mungkin nanti nyeruduk. Iya kan? Mau nggak mau ya dilihatin aja dulu. Masa sampai menutup mata dulu. Makanya jangan ke mall. Yang tua-tua ini kita sudah tidak usah ke mall lagi. Iya, itu banyak itu. Mau nggak mau kalau sudah di mall itu kan berbagai macam keadaan orang memenuhi pasar itu. Jadi kita mau nggak mau, nah inilah kadang-kadang yang mungkin tidak kita perbuat, ya, kita tidak lakukan, tetapi dari seseorang yang bisa memandang, kita pandang, menimbulkan syahwat kita, maka disitulah mungkin terjadi kekurangan dan kelalaian kita pada saat berpuasa Ramadan. Ini contoh yang paling mudah. Atau Pak D Kasmari selisihan dengan ibu-ibu yang celana pendek naik motor semua. Ini kan bahaya, mau ke jambatan nanti ceplur ke Sungai Mangga. Itu bisa, dan itu sering kita lihat. Mohon maaf sekali kita yang buat seperti itu. Mata kita yang susah betul-betul menjaga. Maka dari itu Allah menyempurnakan ibadah Ramadan kita itu dengan adanya zakat fitrah. Seperti itu juga kalau ibu-ibu sekalian, kadang-kadang tanpa sampai yang sengaja, niatnya tidak berbohong, tapi sudah karena menjadi kebiasaan. Kata suami, Bu, masih ada uang untuk belanja? Habis, Pak. Padahal ada. Padahal ibu itu lihatnya memang tidak bohong sampai dalam hati, biasanya itu begitu. Tapi kita puasa. Atau biasanya yang paling mudah itu anak, Ma, minta uang, habis, dan uang lagi. Padahal kita puasa. Nah, kekurangan-kekurangan seperti inilah pembersihnya itu dengan kita menunaikan zakat fitrah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Jadi segerakan, ini sudah mulai Bapak Pak Kiai, sudah insyaallah segera nanti selesai. Jadi jangan kita tunda-tunda, mumpung masih ada waktu. Biasanya memang kalau malam Lebaran itu, kalau kita tidak bersegera, mungkin ada ponakan keluarga yang datang sudah ke rumah kita, kadang-kadang bisa lupa, kan bisa begitu. Tapi kalau sebelumnya sudah kita bayarkan, selesai, aman sudah kita. Saya 1 minggu sebelum akhir tadi, saya sudah bayar. Supaya apa? Karena saya warawiri orangnya ke sana kemari bekerja. Jadi sudah saya selesaikan, aman. Afdalnya memang akhir-akhir Ramadan, afdal. Tapi kalau cari manfaatnya, lebih baik manfaatnya bisa dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita atau keluarga kita yang tidak mampu. Nah, ini berkenaan dengan zakat fitrah. Pada suatu saat Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW, beliau selesai khutbah daripada 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri. Jika kana akhiru lailati Ramadan, as-samawati wa rabbil wal malaikati yusibatu Muhammad SAW. Akhir-akhir Ramadan itu seluruh langit dan bumi dan seluruh para malaikat itu menangis karena ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu
adalah segala doa mustajab atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Permohonan ampun langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala kebaikan-kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai daripada menunaikan daripada sholat Idul Fitri itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, maukah kau mengaminkan kalau aku berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada suatu Syawal ini?" Baik, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Doakanlah wahai Jibril." Salah satu doa Jibril tersebut adalah berbunyi, "Ya Allah ya Rabb, jangan Engkau terima ibadah seseorang yang menjalankan ibadah puasa Ramadan yang mereka mendurhakai kedua orang tuanya." Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung mengatakan amin. Maka yang bagi kita yang masih punya orang tua, sejahterakan orang tua kita. Sekarang sudah bisa pulang kampung, Kalau memang sudah 2-3 tahun belum bisa pulang, kalau ada uangnya pulang. Tapi kalau belum cukup uangnya, sekarang mudah kirim uang, cukupin orang tua kita apa keperluannya. Sekarang kan sudah mudah video call bisa, jadi tidak ada halangan lagi untuk kita komunikasi terus-menerus dengan orang tua kita. Jangan sampai kita itu, kata para ulama, menyiksa perasaan orang tua. Kita ini kan sudah orang tua semua. Bagaimana kalau anak kita jauh dari kita, pada saat malam lebaran itu tidak ada batang hidungnya atau tidak ada ngabar-ngabari, perasaan ibu itu gimana biasanya? Nyut dalam hati kan? Iya Bu, nyut dalam hati itu. Ya sama, bapak-bapak juga begitu. Anak dada ngabari, ya. Dada ngabari, dada kiriman apa-apa misal belum mampu ngirim, yang ngabari lah. Itu sudah lega orang tua itu, benar. Jangan menyiksa, kata para ulama, jangan menyiksa perasaan orang tua kita. Jadi dikabari, dan bagaimana kondisi keadaan orang tua kita harus tahu. Maka ridho daripada kedua orang tua kita juga sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak gampang. Kalau kita ingin nanti dimuliakan oleh anak-anak kita, maka kita harus mencontohkan memuliakan terlebih dahulu kepada kedua orang tua kita. Itu fakta yang nyata. Bila kita ingin dimuliakan oleh anak-anak kita terlebih dahulu mencontohkan memuliakan kedua orang tua kita. Itu nanti pasti akan terjadi. Tapi kalau kita melalaikan keadaan orang tua kita, toh nanti suatu saatnya nanti kita punya anak, kita juga bisa dilalaikan oleh anak-anak kita. Maka contoh yang terbaik itu adalah memang dari awal, dari kita sendiri. Bagaimana kita mencontohkan anak-anak kita itu, kita memuliakan kedua orang tua kita dan kedua mertua kita. Itu seperti itu. Jadi bila contoh itu sudah diberikan kepada anak-anak kita, insya Allah mereka pasti akan berbakti kepada kita selaku orang tuanya, karena kita sudah mencontohkan hal yang terbaik kepada mereka. Maka kita orang tua ini kan pasti kalau anak kita menjadi orang yang sukses, inginnya seperti itu. Tapi kalau suksesnya kebablasan, maka kita menjadi orang tua itu rugi. Terkadang karena suksesnya kebablasan, kelewatan, dia lupa sama orang tuanya karena kesibukan pekerjaan. Nah itu bisa. Tapi kalau anak kita, anak-anak yang taat kepada Allah, dimanapun dia berada, kita jangan khawatir. Pasti anak-anak kita menyayangi dan menyenangkan hati kita. Walaupun hidupnya pas-pasan, tapi mereka taat dan berbakti kepada kedua orang tua, maka bahagia betul kita orang tua itu. Nelpon, Bapak, Ibu, apa kabar? Senangnya itu, senang sekali. Karena juga saya punya anak yang sudah sekolah di luar Balikpapan. Sehari aja dan nelpon itu, wah, apalagi kalau satu minggu. Ini orang tua yang rindu. Kadang-kadang itu, padahal hati orang tua itu rindu betul sama anak. Kadang-kadang anak yang lupa. Nah, itu. Jangan sampai kita melupakan kasih sayang dan kebaikan dari kedua orang tua kita. Allah mengatakan, anishkurli wa liwalidayya ilayya al-masir. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan berbuat baik dan taatlah kita kepada kedua orang tua kita. Maka kita bangga dan bahagia kalau suatu saatnya nanti, pada suatu saatnya nanti dalam keadaan sakaratul maut, anak kita yang bisa mentalkinkan kita, bukan mentalkinkan di makam, itu nanti mentalkinkan di telinga kita ini dengan ucapan dan bimbingan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu langka Pak, sekarang itu langka betul. Banyak dari anak-anak sekarang itu kalau orang tuanya sakaratul maut memanggil ustaz, imam masjid, minta tolong. Terbalik, yang baik, yang sangat afdol itu adalah anak-anaknya yang mentalkinkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perlahan-lahan nanti setelah beberapa saat lagi iringi lagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau anak-anak yang lain membacakan surah Al-Quran seperti surah Yasin dan yang lainnya. Ada terjadi manggil saya, bapak saya sakaratul maut adalah manusia sudah mau mati dia. Saya datang, ya maksud saya itu kita rame-rame lah baca surah Yasin. Anaknya keluar, dudukkan perokok, ustadznya aja Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yasin wal Qur'anil hakim wa baligil mursalin ala siratal mustaqim. Ustadznya yang bacakan ya surah Yasin untuk orang tuanya, anaknya lagi di luar merokok. Sedih kita waktu itu. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa diberikan keturunan dan anak-anak yang senantiasa taat kepada Allah. Kalau anak-anak kita itu taat kepada Allah, kita tidak usah khawatir. Biar mereka tidak banyak punya harta, tapi mereka punya iman yang kuat, insya Allah kita pasti nanti akan bahagia di dunia wal akhirah. Oleh karenanya itu, jangan bosan-bosan kita selaku orang tua ini mendoakan terus kepada anak-anak kita. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Teruslah selesai sholat 5 waktu, jangan bosan-bosan. Karena suatu saatnya nanti doa kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mendoakan anak-anak kita anak doa yang tidak baik. Apalagi udah saat kamu dablek ke jalan. Doa yang baik itu juga salah satu doa permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah puasa Ramadan di tahun ini mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga suatu saatnya nanti kita kembali kepada Allah, kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amal ibadah kita mendapatkan berkah dan kemuliaan dari Allah. Segala dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa pula kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga sisa-sisa daripada akhir Ramadan ini kita senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah untuk melanjutkan berbagai macam ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami Al-Fakir yang pertama minta halal dan ridha kepada seluruh jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Apabila kami selama bergaul kepada jamaah semuanya bertutur kata yang mungkin ada kekhilafan dan kesalahan, Al-Fakir minta halal dan ridha, semoga senantiasa kehilapan kita sesama manusia ini kita sama-sama memberikan maafnya, dan kita berdoa kepada Allah semoga khilaf dan salah kita sekali lagi mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.